Suara azan subuh terbangun oleh apa? Oleh teriakan emak. Ah? Tapi teman-teman semua, itu semua adalah nikmat. Ya, kalau teman-teman bangun oleh alarm, tandanya teman-teman punya benda, punya alat yang menunjang produktivitas, gitu ya. Kalau teman-teman bangun dengan suara azan subuh, tandanya telinga teman-teman peka terhadap kebaikan. Kalau teman-teman bangun paginya terbangun oleh suara teriakan ama-amanya, tandanya masih punya orang alhamdulillah. Jadi semuanya itu nikmat yang kita syukuri, gitu ya. Karena ada loh saudara kita di belahan bumi yang lain terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ledakan bom. Suara apa? Ledakan bom. Nggak jelas? Jadi ini adalah semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita bangun dengan rasa aman, tinggal di negara yang tentram dan punya keluarga yang baik, gitu ya. Alhamdulillah. Ya, salawat beriring salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas seluruh perjuangan, pengorbanan, tetes keringat tumpah darah yang beliau persembahkan untuk mengabarkan, menyampaikan, menyebarkan ajaran agama yang indah, yang mulia ini sampai ke negeri kita tercinta di pelosok bumi Nusantara. Yang kami hormati pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, kemudian para bapak ibu guru, kepala sekolah yang diwakili wakil kepala sekolah yang hadir mendampingi kegiatan wirid remaja atau yang kita namakan hari ini dengan ruang tumbuh, ruang teman untuk berbenah dan hijrah, gitu ya. Insya Allah ya, semoga kita semua yang hadir, tidak hanya para siswa para siswi ya, yang dari SMA 2 maupun dari sekolah yang lain yang ikut, juga saya pribadi, moderator, kakak abang mentor, bapak ibu guru, semuanya yang hadir, mudah-mudahan termasuk dalam lingkaran yang tumbuh tadi ya, untuk terus berbenah, hijrah dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik, insya Allah ya. Alhamdulillah senang sekali sore ini berjumpa dengan pemuda-pemudi hebat ya dari Sumatera Barat. Ini kan menyebar ya, kampungnya banyak kan ya, dari macam-macam kampung, dan kita membicarakan hal yang sangat penting. Kalau judul yang ada di dalam undangannya, dalam pamflet kita, swipe to Allah ya. Swipe itu apa sih? Geser ya. Geser menuju Allah Subhanahu wa taala. Dari yang tadinya selain Allah, kemudian beralih kepada Allah semata. Teman-teman yang Allah muliakan, kenapa tema ini penting? Kenapa kita perlu untuk membahas tentang hal ini? Ada beberapa fenomena ya, yang perlu kita sadari setelah kita amati. Pertama, kita semua ya, berislam atau beragama Islam berasal dari orang tua kita, gitu ya. Ini kan Islamnya warisan ya rata-rata ya. Iya, Islamnya turunan ya kan, gitu ya. Ada yang Islamnya mencari sendiri. Yang mu'alaf di sini ada? Nggak ada ya. Jadi Islamnya kita semua Islam turunan, ya kan? Nah, Islam turunan ini agak bahaya sedikit, ya, agak rentan. Kenapa? Nanti kalau ada tanjakan, wah, ya, bisa berubah tuh. Ya. Maka dari itu, karena kebanyakan kita terlahir dari keluarga Muslim, ya, bukan hasil dari pencarian pribadi, kesadaran pribadi. Kadang kita belum punya argumen kokoh, kadang kita belum punya alasan yang kuat untuk menyatakan kenapa kita harus beriman, kenapa kita harus bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita membahas tentang mari beralih menuju Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, gitu ya.
Alasan yang kedua, kenapa ini penting kita bahas? Karena hari ini dunia makin maju, makin modern, ada tantangan sains, di mana prinsipnya sains itu harus skeptis dulu pada mulanya. Gitu ya. Apa itu skeptis? Apa itu skeptis? Ada yang pernah dengar? Apa itu skeptis? Skeptis itu pandangan bukan hanya kritis ya, tapi cenderung mengejar untuk apa ya, dan pada ujungnya meniadakan yang menurut dia tidak rasional, tidak masuk akal, gitu ya. Sains itu kan cara kerjanya harus skeptis ya, karena kalau nggak skeptis nggak bisa dibuktikan, karena sains proven harus dibuktikan. Lantas ya, kita kan di SMA, adik-adik teman-teman semua di SMA mendapatkan banyak sekian teori tentang misalnya penciptaan alam semesta ya, tentang evolusi manusia, dan itu semua menimbulkan tanda tanya kita ya kan. Manusia katanya ada beberapa teori, ada teori evolusi. Pada mulanya manusia adalah apa? Monyet, kera. Ada yang sepakat? Hah? Ada yang sepakat berasal dari kera di sini? Kenapa enggak? Ada teori seperti itu gitu ya. Kemudian ada teori tentang pusat tata surya. Kita kenal dulu teori geosentris, teori heliosentris, dan lain-lain ya. Teori terjadinya alam semesta. Teori apa namanya? Big Bang, gitu ya. Itu semua akan memunculkan tanda tanya. Jadi semesta ini terjadi begitu saja atau ada yang menciptakan? Ya, makin modern kita, makin dalam berpikir kita akan memunculkan tanda tanya tadi. Apakah ada sesuatu di balik ini semua? Seperti itu. Dan ini wajar, ya. Kalau teman-teman sudah berpikir sampai ke sana, tandanya teman-teman cerdas. Dan orang Islam harus cerdas seperti itu, gitu ya. Yang ketiga, dan Allah muliakan, kita berada di era disrupsi sosial media, di mana konten-konten yang tersebar luas sedikit banyak mempengaruhi cara pandang kita, mempengaruhi pemikiran kita. Di TikTok, di Instagram, sekarang semua ada video pendeknya. YouTube punya short, Facebook punya Reels, Instagram juga punya Reels, TikTok ada VT, video TikTok ya. Semua bikin konten, berlomba bikin konten yang macam-macam ya. Dari mulai yang paling mendidik sampai yang paling tidak mendidik. Seperti apa contohnya? Joget-jogetnya para pejabat ya. Ini contoh tidak mendidik, ini gak apa-apa, saya terus terang aja gitu ya. Harus tahu itu tidak mendidik ya. Jangan kita tiru teman-teman ya. Tiru yang baik-baik. Ada juga konten-konten tentang apa? Tentang mempertanyakan ketuhanan. Mungkin ada yang pernah lihat ya, 1-2 video, ada seseorang yang ngaku pernah menghafal Quran, ya kan? Kemudian mempertanyakan kebenaran Al-Quran, dan sampai satu kesimpulan dia, Al-Quran itu tidak benar-benar murni katanya. Terus tidak perlu dihafal, ya. Dan kata dia perlu direvisi, dikoreksi. Nah, yang seperti ini, ya, lambat laun kalau tidak ditangkal akan mempengaruhi kita. Ada teori dalam dunia media sosial, kebohongan, dusta, hoax yang terus-menerus dimunculkan, ya, lama-kelamaan akan dianggap biasa dan pada akhirnya dia akan dianggap sebagai satu kebenaran. Ini teori di media sosial, ya. Makanya sejak era politik ya 2014 atau 2012 sebelumnya, kita tuh dicekokin berita-berita bohong, berita-berita nggak benar, manipulasi, ya. Yang mana lama-lama kita akan menganggap biasa dan kita lama-lama menganggap itu benar. Dan ini perlu kita tangkal dengan apa? Dengan pemahaman yang utuh menyeluruh tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Swipe ke Allah, geser dikit dong dari yang tadinya cara pandang kita kepada selain Allah menuju hanya kepada Allah saja. Saya memulai dengan begini, ya.
Untuk tadi kan kita bicara science itu tentang proven, ya, tentang pembuktian, ya. Bagaimana cara membuktikan adanya Tuhan? Atau Tuhan itu eksistensi Tuhan, bagaimana cara membuktikannya? Para ulama menawarkan teori yang sebetulnya dipakai dalam teori fisika atau filsafat, yaitu kausalitas, sebab akibat. Ya, meja, teman-teman, meja ini mungkinkah ini asalnya apa? Asalnya kayu dari mana? Mungkinkah pohon, ya, tiba-tiba dia tumbang, gitu ya, jatuh ke air, kemudian hanyut di sungai, masuk sendiri ke mesin, keluar jadi meja? Mungkin nggak? Kenapa nggak mungkin? Iya, kenapa nggak mungkin? Ya, iya betul, pasti ada penyebabnya, gitu ya. Itu baru meja tuh. Yang kayak gini gadget, ya, tablet, ya. Mungkin nggak dia tiba-tiba asalnya apa nih? Ini ada campuran, ada karbon, ada besi, ya, ada kaca, ya, ada kumparan tembaga, ya. Mungkin nggak tiba-tiba tembaga itu di mana asalnya? Barang tambang, ya, tembaga itu, ya. Kaca, asal dari mana kaca itu? Hah? Plastik? Nggak tahu. Kita juga nggak tahu, ya. Kemudian besi, karbon dan seterusnya tiba-tiba jadi satu, terus muncul di depan sini berupa ini. Mungkin nggak? Itu namanya sebab akibat. Satu barang, benda, hal pasti ada yang menyebabkannya ada. Dan kalau kita mau runut begitu, ya, yang menciptakan, yang membuat ini siapa, penyebab, seluruh alam raya ini akan tersebab, harus berujung pada sebab yang satu, yaitu musabbibul asbab, yang maha menyebabkan semua ini ada. Tentu begitu, karena nggak mungkin terjadi berulang tak ada ujungnya, nggak mungkin. Pasti ada yang menyebabkan itu semua terjadi. Dan dia nggak pula disebabkan oleh apapun, ya. Ini secara rasional, ya, gitu ya. Sebagaimana kompleksnya tubuh kita tidak mungkin tersusun sendiri, apalagi kompleksnya alam semesta tidak mungkin ada sendiri, pasti ada yang menyebabkannya ada, gitu ya. Yang kedua, ya, bukti eksistensi Tuhan adalah apa? Adalah adanya keteraturan di alam semesta ini. Manusia selalu punya namanya human error. Selalu punya apa? Kesalahan yang manusiawi. Dalam hal apapun manusia tidak mungkin selalu benar. Pasti ada human error. Makanya kemudian manusia menciptakan asisten berupa teknologi. Gitu ya. Adanya mesin. Dalam revolusi industri itu diciptakan mesin. Mesin uap, ya, mesin motor dan seterusnya. Mulai beralih sampai digital, komputer, ya. Hari ini AI, ya, revolusi 5.0, adanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dan tahu nggak teman-teman, AI juga bisa salah. Juga dia salah. Kenapa? Salah ngutip. Karena dia tidak pernah menciptakan sendiri. Dia hanya mencari sumber-sumber di internet yang relevan dengan prompt yang kita berikan, dan dia bisa salah, apalagi soal agama, gitu ya, karena sumbernya ada banyak. Tapi alam raya ini nggak pernah salah. Andai apa namanya, yang planet muter-muter itu apa namanya? Bukan orbit, ya. Pernah nggak dengar, ya, informasi bahwasanya ada satu planet yang keluar dari orbitnya, dari garis edarnya? Ada nggak? Ada nggak? Hah? Atau misalnya kita kan sehari semalam ada pergantian, ya kan? Siang malam, matahari terbit, kemudian terbenam, muncul bulan. Pernah nggak dengar cerita matahari telat terbitnya? Kayak kamu telat berangkat sekolah, pernah nggak? Atau misalnya, ya, kita pernah dengar
berita informasi bahwasanya siang nggak mau digantikan oleh malam, atau hujan nggak mau berhenti turun, atau dia mogok turun. Pernah nggak? Mungkin pernah kemarau, tapi kan nggak selamanya. Ada masanya. Seandainya planet, ya nggak usah bumi deh. Apa urutan planet itu, ada yang hafal? Kalau Ustadz dulu waktu SD ngafalin urutan planet, Me, Febu, Mayu, Saur, Neplu. Ada yang gitu juga nggak? Oh beda zaman kita ya. Sampai sekarang masih ingat nih. Baru saja jurusannya agama. Gitu. Dari SMA sampai S2 agama terus. Tapi masih ingat pelajaran ngapalin nama planet di SD. Me, Febu, Mayu, Saur, Neplu. Ada 9 ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, iya Jupiter, terus Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Yang terdekat dengan bumi berarti apa? Planet apa? Iya, Mars atau Venus ya. Tapi lebih dekat Mars kabarnya. Seandainya planet Mars ya, itu dia bergeser aja dari garis edarnya, apa yang terjadi kira-kira? Hah? Bukan cuma gempa gitu ya, berpotensi tabrakan. Dan di saat itulah tertiup sangkakala malaikat Israfil ya. Malaikat apa? Israfil, betul, Mikail ya. Jangan salah ya. Israfil itu yang membagi-bagi rezeki ya. Tapi nggak terjadi. Semua berjalan teratur. Mungkinkah keteraturan ini tidak ada yang mengaturnya? Mungkin? Mungkin nggak? Keteraturan alam raya ini berjalan dengan sendirinya. Mungkin nggak? Nggak mungkin, pasti ada yang mengatur. Itu bukti konkret adanya Allah, pencipta pengatur alam raya ini. Gitu ya. Masih mau lagi? Masih mau lagi? Bukti yang ketiga ya. Ada namanya fitrah manusia. Apa fitrah manusia? Tidak punya rasa puas. Pasti selalu ingin lebih, selalu ingin lebih. Teman-teman, paling banyak jajannya sehari berapa? 100.000 pernah sehari? Enggak. Ya nanti akan pernah ya. Tapi kalau dikasih 100.000 mau? Mau nggak? Ya nggak mau, ya udah nggak dikasih. Mau kan? Nanti setelah dapat, kira-kira puas nggak? Awalnya iya, tapi ketika jadi kebiasaan akan ingin lebih lagi. Seperti orang punya gaji, ya kan? Ada orang yang gajinya sebulan 30 juta, masih minta tambahan gaji tunjangan sehari 3 juta. Itu terjadi negara Konoha sana ya. Nggak ada puasnya, selalu ingin lebih. Ya, nggak usah disebut DPR, nggak usah. Jangan disebut DPR, jangan. Ya. Gitu ya. Itu naluri manusia, selalu ingin yang lebih, ingin yang atas, ingin terus ke atas. Termasuk juga sama. Di antara naluri fitrah manusia, ketika kita takut, coba teman-teman pernah mengalami ketakutan yang sangat, panic attack pernah? Ada yang kena serangan panik? Apa yang terbersih pertama? Atau pertama ngucapin apa? Ya Tuhanku gitu kan? La ilaha illallah gitu kan? Ada sebuah video, ini mudah-mudahan nggak keras keluar ya. Ada video terjadi gempa di gereja. Dan tahu apa yang terdengar? Allahu Akbar katanya. Apakah ini gereja di Arab? Enggak. Tapi fitrah manusia ketika takut dia akan menyebut yang paling bisa digantungkan. Apalagi di pesawat. Kalau udah gitu ya. Ya Bang Jadi baru pulang dari Jakarta ya, kayaknya kena turbulensi gitu ya. Jadi pengalaman, astagfirullah gitu ya. Benar, kalau udah naik pesawat ya, udah pokoknya siap aja, tulis surat wasiat gitu. Serahkan ke Allah. Karena kalau udah jatuh, nggak ada yang selamat. Itu jelas, selamat pun lumpuh ya. Itu pun tidak jatuh kalau yang selamat ya, sempat mengalami bad landing namanya ya. Nah,
Itu fitrah manusia, naluri manusia. Ketika dalam keadaan terdesak, takut, kalut, panik, pasti akan mencari sandaran. Dan tidak ada sandaran yang paling kokoh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 aja deh, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nanti nggak selesai. Masya Allah. Itu dulu mungkin ya. Allah alam bisawab. Kalau ada yang mau diskusikan boleh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Ini sangat luar biasa ilmunya yang dibagi sama teman-teman ya. Kembali lagi untuk berapa menit ini ya, kita alihkan perasaan, hati, ya fokus kita untuk membicarakan tentang Allah. Selama ini kenapa judulnya Swab to Allah? Ya karena selama ini kita banyak menghabiskan waktu berjam-jam itu di HP-nya kita masing-masing, betul nggak? Betul. Nah, jadi saat ini kalau kita melihat di HP, biasanya kalau ada notifikasi, cepat buka nggak? Cepat nggak kita buka langsung? Apakah itu Instagram, apakah itu TikTok, apakah itu apalagi media sosialnya? Ya WA. Cepat sekali untuk dibuka dulu. Tapi ada ketika itu swabnya Allah yang manggil, yang notifikasi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi swab lewat, tetap lanjut, push, lanjut. Nah gimana nih Ustaz? Kalau kita bisa cepat untuk membuka ya notifikasi dari HP, tapi seringkali hati ini tidak cepat untuk membuka ketika ada panggilan atau notifikasi dari Allah. Nah, kira-kira tahu nggak jawabannya? Sobat, tahu jawab? Pengen tahu? Pengen tahu atau enggak? Pengen tahu banget atau enggak? Di sini gunung, di sana gunung. Cakep. Di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengahnya Pulau Sumatera. Peserta bingung, moderator bingung. Kembalikan saja kepada Ustadz yang luar biasa. Coba Ustadz dijawab. Cakep. Ya. Masya Allah ya. Bagaimana cara melatih diri kita, Hati ya Ustadz. hati kita untuk bisa bersegera merespon panggilan Allah. Nah Ya. itu dia. Tidak sibuk tetap pasreng ya. Pusreng Pak. Ya kusreng atau membalas chat Iya. teman ya dan lain-lainnya Ustadz. Kita baru akan menyadari pentingnya sesuatu ketika kita telah kehilangannya. Ya ingat tuh, nanti saya tanya nanti ya. Jawabannya apa jawaban Ustaz saya tanya nih. Yuk. Oke, ini Ya. boleh dicatat, boleh diingat ya. Ya. Kita baru menyadari pentingnya sesuatu saat kita kehilangannya. Oh, ya. Pernah punya kawan atau kenalan yang kehilangan penglihatan? Ada punya teman, tapi penglihatannya hilang gitu. Tidak ada penglihatannya. Ada? Nggak ada Ustaz. Ada ya. Punya kawan yang nggak bisa mendengar? Punya kawan yang nggak bisa mendengar? Oh ada ya? Ada Ustaz. Ada. Dia tulinya dari lahir atau di tengah-tengah usia? Kalau dari lahir, ya mungkin dia nggak tahu. Tapi kalau di tengah-tengah usia, baru terasa itu nikmat sekali. Nah, nanti saya yakin ya, teman-teman adik-adik semua itu tidak hanya akan tinggal di Indonesia, tapi akan merantau jauh pergi ke Eropa. Amin gitu dong. Ini nggak ada yang amin ya. Amin ya Allah, amin. Ada yang nanti pergi ke Korea, ketemu Taehyung, Profesor Taehyung ya, yang ilmuwan gitu. Pergi ke Jepang, ya, pergi ke Cina, pergi ke Amerika. Saya yakin di antara pasti ada, ya. Kalau nggak 1 ya 2, kalau nggak 2 ya 10, insya Allah. Dan saat kita tinggal di daerah yang tidak ada azan di sana, lambat laun kita akan merindukannya, gitu ya. Dan hati kecil kita itu pasti akan menyadari bahwasanya ternyata panggilan azan adalah panggilan yang dirindukan. Ya. Nah sekarang kita tinggal di negara yang ketika masuk waktu sholat tidak satu panggilan azan yang terdengar, tapi saut-sautan. Kadang-kadang ada masjid yang cepat, ada yang lambat gitu, saut-sautan.
itu kita syukuri teman-teman. Ya, syukuri. Kenapa? Karena Allah manggil kita untuk sholat, tujuannya apa? Setelah hayya 'ala sholat apa Bang Jeni? Hayya 'alal falah. Kata Allah, mari kita menuju kemenangan. Ya. Jadi kalau sering kalah pusrengnya, sholat itu biar menang. Nah, kalau mau menang pusrengnya Enggak juga ya. Tapi sejatinya panggilan sholat adalah panggilan menuju kemenangan. Gimana kita mau jadi orang hebat kalau kita tidak sanggup mengalahkan ego kita, kemalasan kita, untuk menundukkan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana mau jadi orang hebat kalau kalah dengan rasa malas ego pribadi? Ya. Maka ya, tipsnya adalah paksakan dulu. Ya. Ketika mendengar azan, tinggalkan itu semuanya. Ya. Itu perlu usaha. Ya. Nggak bisa pakai cara-cara yang lain. Memang harus sadar diri dan usaha tinggalkan itu semua. Nanti kalau sudah berusaha, ya coba deh suara azan itu dengarkan dan nikmati. Setiap muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab mau diucapkan dalam hati. Sampai di akhir kita ikuti, kita jawab, kita doa. Ya. Nanti teman-teman, kalau sudah terbiasa begitu, akan ada perasaan yang berbeda. Nikmat banget rasanya bisa mendengar azan. Gitu ya. Jadi paksakan dulu sampai kita mendapat kenikmatan. Ada kalimat yang indah dari seorang pejuang atau Bapak Republik Indonesia, ya. Sultan Ibrahim Malaka namanya, ya. Sultan beliau itu kan, nama panjangnya kan, atau dikenali Tan Malaka. Ya, kata beliau, terbentur, terbentuk. Ya. Artinya paksa dulu, ya. Dipaksa, terpaksa, insya Allah terbiasa. Usahakan. Jangan mau kalah dengan nafsu kita. Ya. Man malaka nafsahu malak, wa man malakathu nafsuhu halak. Orang yang menguasai hawa nafsunya, dia ibarat seperti raja. Tapi yang dikuasai oleh hawa nafsunya, dia akan terancam binasa. Ya. Kalau panggilan adzan yang indah, yang lirih itu kita tidak sanggup untuk menurunkan ego, mengalahkan rasa malas, apalagi nanti akan datang panggilan jihad, panggilan berjuang di jalan Allah, nggak akan sanggup kita, gitu ya. Jadi paksakan diri dulu. Yang kedua, cari circle yang suportif, ya. pertama paksa. Cari circle yang suportif, lingkaran, pergaulan, pertemanan yang sama-sama saling dukung untuk menuju kebaikan, untuk berproses berbenah jadi lebih baik. Ya, jangan punya atau kawani orang-orang yang toksik. Apa? Jangan kawani orang yang apa? Toksik. Ya, kita nggak merokok, dia merokok, lantas dia bilang, "Mangga nggak merokok bro, dia laki am." Apa urusan tidak merokok dengan laki-laki sejati, gitu ya? Gak ada urusannya, gitu ya. Merokok pilihan, tidak merokok juga pilihan, gitu kan? Maka kalau belum terkena itu nggak usah, gitu ya. Nggak ada urusan, itu circle tuh, ya. Diajak lagi cabut, bro cabut yuk. Wah, ada kawannya nggak baik, ajak cabut, ajak apa? Lagi SMA 2 kan, samping itu banyak game-game tuh ya. Ya kan? Bro cabut yuk. Kemana? Main PS. Enggak lah bro, saya udah janji sama orang tua, sama wali kelas. Amat tuh, saya bayarin. Dima. Ayo ikut gitu ya. Jadi kalau dibayarin mau tergoda imannya gitu ya. Kalau dari sendiri nggak mau. Ini yang contoh kawan-kawan nggak baik, ya. Jangan kawan yang seperti itu ya. Cari kawan yang baik. Yang ketiga, doa, ya. Jangan remehkan kekuatan doa, ya. Selalu minta. Rasulullah SAW dalam sholatnya, dalam sujudnya diriwayatkan sering mengucap, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sekelas Rasulullah lah ya, yang nggak mungkin imannya goyah, beliau selalu mengucap, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tambahkan hatiku agar hanya selalu tertuju kepadamu. Ya, tambahkan hatiku agar menetapi agamamu. Gitu ya.
Itu doa supaya istiqomah, supaya tidak tergoda oleh godaan-godaan setan yang terkutuk, ya, baik yang berupa jin ataupun manusia. Karena setan itu kan dalam surah An-Nas ya, minal jinnati, berupa jin dan manusia. Iya. Kalau ada kawan-kawan yang sudah nampak tanduknya tuh ya, jauhi. Ini 3 ya. Paksakan punya kawan yang baik, circle positif. Yang ketiga, doa minta dikuatkan sama Allah, diistiqomahkan. Itu mungkin Bang Jen. Tahu? Jadi kalau belum ada notifikasi dari Allah itu, tidak ada sedikit pun ya hati ini untuk mengikuti atau membuka ruang untuk bisa menunaikan panggilan dari Allah, maka tandanya hatinya sedang keras, hatinya tidak lagi lembut, hatinya sudah jauh dari Allah. Maka caranya, kata Ustadz, supaya ketika ada panggilan azan Allahu Akbar tergetar hatinya, maka apapun kegiatannya dilepaskannya. Maka kata Ustaz yang pertama tadi, paksakan. Saya paksakan terlebih dahulu, ya. Saya mau kasih tips ya supaya bisa untuk dipaksakan. Baca doanya ya, baca doa sama-sama ya. Allahumma paksakan. Paksa dulu ya, paksakan. Karena kalau orang Minang bilang ketek taraja-raja, gadang tabau-bau, tuwo taruba tido. Kalau hari ini kita sudah biasakan, oh insya Allah setiap datang panggilan azan, saya harus membuka hati untuk Allah. Jangan membuka hati untuk si dia. Kan gitu. Ada pepatah Bang Jen. Iya. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, buat di statusnya nanti ya. Nanti tolong di tag teman untuk bertumbuh. Teman untuk bertumbuh semuanya ya. Apalagi Ustaz, ulang lagi Ustaz. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, mau dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Kalau mau dipaksa ya coba dipaksa hatinya terlebih dahulu ya, untuk supaya bisa berlama-lama untuk mendekat dengan Allah. Hari ini adalah salah satu contohnya. Bagi ada teman-teman tidak ada buka HP selama Ustadz menerangkan pengajian tadi, itu tandanya hatinya sedang dekat dengan Allah. Selama dari tadi saya melihat ya, siapa yang buka HP, siapa yang tidak, maka notifikasinya hatinya bersama Allah. Kenapa? Orang yang dalam majelis umum, saya melihat ya, kata hadis Rasulullah, malaikat itu mengepakkan sayapnya sampai ke arsy-Nya Allah sambil memohonkan ampun bagi orang yang duduk dalam majelis ini. Dapat doa-doa para malaikat. Samping kiri samping kanan ada malaikat. Saya melihat, masya Allah. Enggak, asik. Ya insya Allah. Jadi kalau malaikat yang doa, insya Allah apa ya? Semua hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah nanti. Kalau malaikat yang doa, ya Allah, saya pengen kuliah nantinya di sana, di mana? Pengen kuliahnya di mana nanti? UGM, tolong berikanlah kelulusan bagi anak ini. Kata malaikat nih. Tapi orang yang banyak main HP dari tadi ya, mana nih? Main HP tolong diambil HP-nya. Ya, dan juga sangat terima kasih kepada Bapak Ibu guru wali kelas yang alhamdulillah ya meluangkan waktunya untuk datang ke sini melihat anak-anaknya. Insya Allah mudah-mudahan ini salah satu langkah hebat untuk bisa bertumbuh ya di Masjid Raya. Kita minta terakhir, ada yang mau bertanya? Oh ada. Boleh Pak? Ya. Boleh satu aja ya. Oke. Bagus ya. Kalau di masjid takbir ya, Allahu Akbar. Apa? Kenalan dulu siapa namanya? Assalamualaikum Pak, saya boleh bertanya? Emang Namanya apa? siapa? Namanya siapa? Nama saya Fatah Wargananta. Kelas berapa? Kelas E2. Saya boleh bertanya, emang cara paksaannya gimana? Kalau untuk diri sendiri Pak, kalau kan biasanya dipaksa untuk dibalas batu.
kalau diri sendiri bagaimana? Soalnya itu yang sulit. Kalau disuruh orang kan gampang, tapi kalau diri sendiri, nah itu yang agak sulit. Terima kasih atas mendengarkan jawaban saya. Pertanyaan saya. Fatan. Ya Fatan nanyain, kalau dipaksa guru bang, mau katanya kan Pak. Tapi kalau memaksa diri sendiri nggak bisa. Gimana nih Ustaz katanya? Bagaimana cara maksa diri sendiri? Dari doa tadi. Iya. Begini, cara maksa diri yang paling baik adalah dengan melihat nasib buruk yang menimpa orang. Artinya kita melihat nasib-nasib buruk orang untuk jadi sebagai pelajaran buat kita. Contohnya begini, ada sebuah nasihat baik. Saat kita sedang down, sedang turun iman kita, sedang turun semangat kita, di antara cara paling baik adalah dengan ziarah kubur, datang ke kuburan, melihat orang yang sudah meninggal, atau datang ke rumah sakit, lihat orang yang lagi sakit. Itu kan orang yang sudah bernasib naas ya, sudah meninggal atau sedang sakit. Dalam tanda kutip ya, bukan kita nyumpahin ya, tapi kenyataannya seperti itu. Sudah selesai jatahnya atau sedang terputus nikmat sehatnya. Kita lihat ke dia, berkaca, ya. Oh, ternyata saya dikasih kemampuan untuk beraktivitas, diberikan kesehatan, masih diberikan usia, itu nikmat loh, ya. Dan kalau tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan amal kebaikan, alangkah meruginya saya. Apa bedanya dengan orang yang sedang terbaring lemah di rumah sakit atau orang yang sudah terbujur kaku dalam kuburan? Ya, padahal saya masih dikasih kesempatan, masih dikasih waktu, masih dikasih kesehatan, gitu ya. Nanti kalau sudah tiba waktunya, nggak ada lagi kesempatan, habis, merugi kita. Ya. Jadi maksa diri dengan menyadarkan diri. Makanya ada sebuah kaidah yang bagus, man lam yata'allami tarikh 'allamahu tarikh. Orang yang tak bisa belajar dari kejadian yang menimpa orang lain, maka dia akan diajarkan oleh kejadian yang menimpa dirinya sendiri. Enaknya teman-teman, kalau melihat orang kecelakaan, enaknya kita nangkap sebagai pelajaran untuk hati-hati, atau kita harus mengalami kecelakaan sendiri dulu, baru kita mau hati-hati. Enak yang pertama atau yang kedua? Mending yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kenapa nggak mau yang kedua? Sakit betul, ya. Nggak mau kita untuk menerima resikonya celaka tadi. Tapi ada sebagian orang yang hanya bisa sadar oleh pengalamannya sendiri. Maka ini sekaligus ancaman buat kita. Hati-hati. Kalau kita nggak bisa dinasehati dengan peristiwa yang dialami orang, maka Allah akan menyadarkan kita lewat peristiwa yang kita alami sendiri. Mau? Mau nggak? Enggak, gitu ya. Makanya seperti itulah cara kita memaksa diri kita. Ya. Dapat poinnya Fatah ya? Makanya tadi ya, masih ingat nggak yang dipaksa masuk surga tadi? Masih ingat apa? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka, gitu ya? Oke ya, Bismillah ya, Masya Allah ya Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ya semua yang hadir hari ini ya, juga bisa berkumpul dan bertemu di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Oke, Ustaz, closing statement ya, terakhir ya Ustaz. Oke, closing. Oh, oke. Oke, Ustaz, sebentar Ustaz, closing statementnya Ustaz. Tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu keharusan bagi kita sebagai orang yang beriman. Ketika kita sudah semakin mengenalnya, ketika kita sudah semakin menyadari keberadaannya, maka paling tidak kita merasa bahwa dia selalu hadir untuk kita. Paling enggak kita merasakan adanya kasih sayang dia untuk kita. Dan kalau sudah begitu,
jangankan maksiat kita berani lakukan. Kita sedih pun nggak ada artinya. Kenapa? Karena Allah akan menghibur kita lewat caranya. Ketika sendirian, nggak ada orang yang mengawani kita, nggak ada orang yang mau mendukung kita, nggak usah khawatir berlebihan, karena ada Allah yang selalu bersama kita. Ya, kita tenang, kita jadi merasa aman, dan kita tidak perlu khawatir dengan apapun. Ya. Yang kedua, saat kita sedang berproses, sedang berbenah untuk jadi lebih baik, ingin berhijrah dari satu kondisi yang mungkin sudah baik menuju kondisi yang lebih baik, ya, kita perlu berani untuk keluar dari zona nyaman kita, memaksa diri kita keluar. Agar apa? Agar kita berpindah menuju tempat baru yang sekalipun tak nyaman, tapi sejatinya membuat kita bertumbuh dan bertambah. Maka tadi ingat, ya, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat bertumbuh, selamat berproses, selamat berbenah, berhijrah menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, banyak maaf. Setelah ini kita masih ada agenda-agenda yang seru lainnya bersama para mentor. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat ilmunya dari Ustadz? Dapat ilmunya dari Ustadz? Ya, kalau dapat ilmu berarti kita harus terima. Semuanya bilang terima kasih Ustadz ya. 2, 3. Semoga ilmunya bermanfaat. Ulang lagi ya, 2, 3. Terima. Takbir. Takbir. Beli oleh-oleh dari Madinah, dibawa pulang dengan gembira. Mari swab hati menuju Allah, agar hidup bahagia dunia akhirat selamanya. Amin ya Rabbal. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, kita pun tetap mandi. Iya kan? Ya. Jangan sampai tidak mandi. Ya, Ustaz? Oke, itu saja untuk pertemuan dari Ustadz. Tapi setelah ini acara kita adalah akan dilanjutkan dengan mentor. Jadi teman-teman semua akan dibagi per kelompok nantinya, para mentor. Jadi per mentornya nanti insya Allah akan kita kenalkan orang-orang yang luar biasa, kakak-kakak yang luar biasa, yang sudah tamat di kuliah di UNAN, ada di UGM, ada di UGM. Ya, nanti saling bertukar pikiran, ya, bercerita, ya, berbagi bersama, ya, insya Allah ya. Maka dari itu, insya Allah akan kita kenalkan mentor-mentor yang hebat, yang akan membimbing teman-teman semua nantinya setiap kali pertemuan di Masjid Raya Sumatera Barat ini. Mau kenal enggak dengan mentornya? Mau kenal enggak? Mau atau mau banget? Mau banget? Oke, kita kenalkan ya. Terima kasih Ustaz. Karena ada titipan dari pendidik. Jazakallah Ustaz. Silakan kepada kakak mentor untuk yang laki-laki berdiri di depan semuanya. Kita kenalkan terlebih dahulu. Yang perempuan juga kakak mentornya, agar nanti adik-adiknya tahu mana kakak yang bernama ini. Nah, kan gitu. Silakan kakak mentor untuk berdiri di depan.
Yang perempuan, ya kakak mentornya, harapannya berdiri di depan terlebih dahulu. Abil Chandra Masai ada? Abil Chandra ada? Adil Nurasril ada? Oh ada. Enggak, saya mau memastikan dulu nama-nama yang di sini ada nggak di sini gitu. Muhammad Imam Budiman yang punya Budiman ada? Ada ya? Oke, ini sebagian dari kakak-kakak mentor yang ganteng-ganteng ya. Kita lihat di depan. Ada lagi mana? Silakan kak. Agar tahu ya. Monitor. Monitor. Sebenarnya konsepnya. Kakak mentor Haikal Marbun atau Muhammad Gaza Al-Fatih ada? Belum ya? Reski Kurniawan ada? Ya, Kak Reski Kurniawan. Oke, Kak Reski Kurniawan ini namanya Kakak Reski Kurniawan. Nanti adik-adik mentornya ingat nama-namanya ya. Kris Dianto, Maharian, Muhammad Dafa, Muhammad Zidan, Naufal Shah, Usairi, Rafid, Sidik Fatur Rahman, Wahyu Zian Al-Zafar. Nama-nama tersebut dimentori sama kakak Reski Kurniawan. Udah ya? Lihat kakak tuh tadi. Kedua, Kak Mujahid. Nih Kak Mujahid yang fotografer kita ya, yang ahli dari IT, segala IT ya. Nih, adik-adik mentornya nanti cari ya setelah ini. Adelio Aura, Arya Jamil, ada? Ya. Sen Lilian ada? Ini bacaannya gimana ya? Sen Lilian ada ya. Faid Idlan Kamil ya. Farham Harmi Ananda ada. Gabriel Laduni Ilman, oke. Hakan Iman ada. Harrazi Raudi, Hero Muhammad Akyas. Lanjut, Raditya Fadila. Raditya Fadila ada? Kak mentornya enggak ada? Irfan Arsyad, Karim Benzema. Wes, Masya Allah nih. Madrid juga ya. Muhammad Abid Disi. Oke. Baik, perkenalkan singkat ya. Nanti insya Allah ini kakak mentornya saja yang sampai di tempatnya masing-masing untuk menyebutkan namanya ya. Saya kenalkan tersingkat dulu. Pertama Kak Yogi, yang kedua Kak Faiz, yang ketiga Gabriel, Kak Akmal. Lanjut lagi ada Kak Ihsan, Abdu,
Kak Abdul, Kak Reski, Kak Zafran, Yuda, Kak Yuda, Kak Ronar ya. Silakan ya bagi mentor untuk memanggil dari nama-namanya masing-masing daripada peserta ya. Ya, silakan. Dan juga yang perempuan juga menyelesaikan seperti itu. Silakan kakak mentor yang sudah ditugaskan. Silakan panggil nama adik-adiknya di depan. Siapa saja nama yang terpanggil nanti berarti itu yang kita mentori. Ya. Baik, Bu bantu sedikit ya. Nanti kakak-kakak mentornya tolong perhatikan ya kakak mentor. Adik-adik ini dia duduk ini sesuai dengan kelas. Kakak mentor, tolong perhatikan sebentar. Yang juga lagi. Ini kan ada kelas itu E1 E2. Kalau mencari adik-adiknya nih E1 E2. Ini E3. Jadi tidak berserak ya. Yang juga ini 10 E10 E9 sama 8. Jadi silakan diginikan aja. Yuk adik-adik yang lama ini sampai sini bawa. Jadi enggak kayak pasar ya, tertib. Nah mungkin itu sedikit karena waktu mentoring kita sangat terbatas ya, silakan dipergunakan dengan baik karena orang juga mau maghrib ya. Nah mungkin itu sedikit tambahannya Kak. Makasih Bu. Silakan ya. Ada kan nama-namanya masing-masing? Panggil saja ya. Ada gabungan kakak mentor untuk memudahkan dengan ini. Kakak mentornya duduk, ada ketemu satu suruh temannya cari teman-teman ini. Kakak mentornya duduk dengan baik-baik. Ada ketemu satu orang suruh temannya itu cari teman-temanmu. Ketemu itu. Jangan kakak mentornya duduk, cari tempat yang pas. Cari satu